Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Asos Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustadz Dr. Haji Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ustazah Nur Fitri Amalia MPD, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sa'adah Ramadhani Sahria. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dengan NIM 221201260478. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal revisi saya mengenai manajemen strategi guru dalam memetakan profil belajar siswa sebagai dasar penempatan belajar berbasis potensi di MI Nahdlatul Ulama Kraksan Probolinggo. Alasan saya memilih judul penelitian ini karena saya melihat setiap siswa MI itu memiliki potensi yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan pendekatan pembelajarannya. Dan di MI Nahdlatul Ulama Kraksan ini memiliki sistem penempatan belajar seperti kelas tahfidz, IT, sains, dan bahasa. Sehingga saya tertarik untuk meneliti bagaimana strategi guru dalam memetakan profil belajar tersebut dan apakah hasil pemetaan profil belajar tersebut benar-benar dijadikan dasar penempatan belajar berbasis potensi. Dan penelitian ini penting agar penempatan belajar itu tidak hanya berdasar pada asumsi saja, namun juga berdasarkan data dan potensi siswa secara objektif. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah karena melihat siswa di MI itu memiliki kemampuan, minat, dan karakteristik belajar yang berbeda, namun dalam praktiknya pembelajaran yang seragam itu belum sepenuhnya mengakomodasi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan profil belajar siswa agar pembelajaran lebih efektif dan sesuai dengan potensi mereka. Dan di MI Nahdlatul Ulama Kraksan sendiri sudah terdapat sistem kelas berbasis potensi seperti tahfidz, bahasa, IT, dan sains. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi guru dalam memetakan profil belajar siswa sebagai dasar penempatan belajar tersebut. Selanjutnya, fokus masalah dalam penelitian ini yaitu berfokus pada strategi guru dalam memetakan profil belajar siswa, proses pemetaannya, peran manajemen madrasah dalam mengkoordinasikan hasil pemetaan, serta mekanisme penempatan siswa di kelas sesuai potensi seperti tahfidz, bahasa, IT, dan sains. Sehingga dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana strategi guru dalam merancang dan menerapkan pemetaan profil belajar siswa di MI Nahdlatul Ulama Kraksan Probolinggo, dan yang kedua, bagaimana pemanfaatan hasil pemetaan profil belajar siswa sebagai dasar penempatan belajar berbasis potensi di MI Nahdlatul Ulama Kraksan Probolinggo. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi guru dalam merancang dan menerapkan pemetaan profil belajar siswa di MI Nahdlatul Ulama Kraksan Probolinggo. Dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemanfaatan hasil pemetaan profil belajar siswa sebagai dasar penempatan belajar berbasis potensi di MI Nahdlatul Ulama Kraksan Probolinggo. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu penelitian diharapkan dapat mengembangkan kajian manajemen pembelajaran khususnya terkait pentingnya pemetaan profil belajar siswa sebagai dasar pembelajaran berdiferensiasi berbasis potensi di madrasah ibtidaiyah. Dan adapun manfaat secara praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi guru dalam memetakan profil belajar siswa dan menentukan strategi pembelajaran, serta menjadi dasar bagi kepala madrasah dalam kebijakan penempatan belajar dan membantu siswa belajar sesuai potensi, serta mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pembelajaran di madrasah. Selanjutnya, ada kajian penelitian terdahulu. Di sini ada 7 penelitian terdahulu.
Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih menekankan untuk mengkaji bagaimana strategi guru dalam memanfaatkan hasil pemetaan profil belajar sebagai dasar penempatan belajar berbasis potensi di madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, kajian teori dari penelitian ini yaitu yang pertama, manajemen strategi guru, yang kedua, pemetaan profil belajar siswa, yang ketiga, penempatan belajar berbasis potensi, dan yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi. Adapun manajemen strategi guru adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran secara terencana dan sistematis dengan berlandaskan karakteristik serta potensi peserta didik. Kemudian, untuk pemetaan profil belajar siswa, pemetaan profil belajar dilakukan secara sistematis untuk mengenali karakteristik tersebut sebagai dasar pembelajaran berdiferensiasi, sehingga hasil pemetaan dapat membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian ada penempatan belajar berbasis potensi. Penempatan belajar berbasis potensi adalah strategi pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan kemampuan, minat, dan karakter siswa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di sini adalah pendekatan yang menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar dengan kesiapan, minat, serta profil belajar siswa. Dan saya tegaskan di sini, pembelajaran berdiferensiasi hanya sebagai teori pendukung saja. Kemudian selanjutnya, kerangka konseptual dari penelitian ini seperti yang ada di gambar di samping ini. Nah, kerangka konseptual ini menjelaskan bahwa manajemen strategi guru menjadi dasar dalam pemetaan profil belajar siswa. Proses itu diawali dengan perencanaan melalui analisis kebutuhan siswa dan penyusunan instrumen pemetaan. Kemudian tahap pelaksanaannya dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data, gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa. Dan hasil pemetaannya digunakan sebagai dasar penempatan belajar berbasis potensi. Proses ini dilengkapi dengan evaluasi dan tindak lanjut untuk memastikan kesesuaian strategi, dan melalui tahapan tersebut, pembelajaran diharapkan lebih efektif dan mampu mengoptimalkan potensi siswa. Kemudian selanjutnya masuk pada pendekatan dan jenis penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana untuk memahami secara mendalam fenomena nyata di lapangan. Dan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan memaparkan fenomena secara kontekstual. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Dalam kehadiran peneliti di sini, peneliti itu hadir langsung di MI Nahdlatul Ulama Keraksan melalui observasi partisipatif di kelas serta melalui wawancara semi terstruktur. Selanjutnya masuk pada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di MI Nahdlatul Ulama Keraksan Probolinggo, dan waktunya itu kurang lebih 2 minggu, dimulai dari 22 Januari sampai 5 Februari. Selanjutnya, subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Jadi tidak semua wali kelas di situ, guru di situ dimintai wawancara, hanya sebagian saja sesuai kebutuhan, yaitu kepala madrasah, wakakurikulum, kemudian wali kelas 4 Tafid, 4 bahasa, wali kelas 5 IT, wali kelas 6 sains. Selanjutnya, data dan sumber data. Data di sini diperoleh dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, yaitu dari kepala madrasah, wakakurikulum, dan wali kelas 4, 5, dan 6. Sedangkan data sekunder di sini hanya sebagai data pendukung saja. Di situ ada standar kelulusan, kemudian catatan evaluasi, serta angket Google Form profil belajar siswa. Kemudian teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu ada 4, yaitu yang pertama wawancara semi terstruktur dengan kepala madrasah, wakakurikulum, dan wali kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati proses belajar di kelas tafid, IT, bahasa, dan sains.
Dan yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi di situ berupa standar kelulusan, angket Google Form, dan catatan guru. Dan yang keempat, triangulasi data, di mana di sini menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumen serta memastikan data itu valid. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data di sini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang mana dikembangkan secara bersama dengan Johnny Saldana. Yang melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu kondensasi data, yang mana merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian ada penyajian data. Penyajian data di sini merupakan proses menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau gambar agar mudah dipahami. Kemudian ada penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana di sini proses merumuskan temuan penelitian serta mengecek kembali kebenarannya melalui berbagai sumber data. Kemudian yang terakhir ada pengecekan keabsahan temuan, di mana pengecekan itu didapat dari triangulasi data dan triangulasi teknik. Triangulasi data membandingkan informasi dari kepala sekolah, wakil kepala, wakakurikulum, dan wali kelas 4, 5, dan 6. Kemudian yang kedua triangulasi teknik. Triangulasi teknik membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti standar kelulusan, catatan evaluasi, dan angket profil belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai proposal revisi saya. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video proposal revisi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.